Yesus Kaulah Tuhan. Ku naikkan syukurku. Kau berikan janjimu, tuntun setiap langkahku, Yesus kebenaranmu. Ubahku menjadi ciptaan yang baru, Yesus ku sembahmu, Yesus ku pujimu. Kasih setiamu dan kebenaranmu bawaku lebih dekat pada terangmu. Kau telah mati bagiku sebagai bukti kasih-Mu, Yesus Kaulah Tuhan. Ku naikkan syukurku. Kau berikan janji-Mu, tuntun setiap langkahku, Yesus kebenaranmu. Ubahku menjadi ciptaan yang baru, Yesus ku sembah. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat bergabung di dalam ibadah tengah minggu Grace of Christ Community. Kita bersyukur kita ada sampai hari ini, semua karena kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Dari tempat ini kami menyapa saudara yang ada di rumah dan dimanapun saudara berada. Kita percaya Tuhan Yesus bekerja dari rumah ke rumah untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang percaya kepada Dia. Hari ini kita akan memuji menyembah Tuhan. Kita akan menerima kebenaran firman Tuhan. Saudara siapkan Alkitab dan juga buku Grace Prayer, karena kita percaya setiap kebenaran firman memberikan kepada kita kekuatan, sukacita, damai sejahtera, untuk kita dapat melihat bahwa Tuhan bekerja luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Kita juga akan menerima tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Saudara siapkan roti dan anggur, dan kita juga akan menerima minyak sebagai tanda kemuliaan di mana saudara dan saya telah diurapi. Dan jangan lupa saudara, bagikan link ini sebanyak-banyaknya kepada orang, supaya semakin banyak orang bisa menerima kasih karunia sebagaimana saudara dan saya sudah menerimanya. Sebelum kita memuji menyembah Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur karena kasih karunia-Mu. Kami telah dipilih dari sejak semula untuk menerima keselamatan yang kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di dalam kasih karunia Kristus, kami telah menerima pendamaian dengan Bapa oleh darah salib Kristus. Kami telah menerima pendamaian dalam rumah tangga dengan sesama dan dengan diri sendiri. Kami telah menerima pribadi dan karakter Kristus oleh kuasa Roh Kudus menjadi anak-anak Bapa di surga. Kami telah menerima semua janji-janji Bapa dan hidup dalam segala kelimpahan. Kami telah menerima perlindungan yang sempurna dan dijaga malaikat. Kami telah menerima damai sejahtera, bebas dari ketakutan dan kekhawatiran. Kami telah dipenuhi Roh Kudus, menerima kembali bahasa-bahasa yang baru untuk berkata-kata dengan Bapa dan hidup dalam kemuliaan sampai selama-lamanya.
Ya Bapa, terima kasih. Oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kami dapat memanggil-Mu Bapa kami yang di surga. Haleluya. Segala pujian syukur hanya bagi nama-Mu yang kudus, ya Aba, ya Bapa. Kami percaya Tuhan, kasih karunia-Mu melimpah atas setiap kami. Dan kebaikan-Mu Tuhan selalu menyertai kami sampai kepada kesudahan zaman. Dan kami saat ini bawa ucapan syukur kami untuk menyembah-Mu Tuhan. Kami bawa hidup kami bawa yang terbaik bagi nama-Mu ya Tuhan. Karena firman-Mu berkata 2-3 orang berkumpul bersepakat di dalam nama-Mu Tuhan hadir. Dan siap untuk memberkati kami. Siap untuk memulihkan setiap kami. Bahkan Engkaulah sumber kemenangan bagi setiap kami ya Bapa. Pujilah nama-Mu Tuhan. Maka datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami. Di bumi seperti di surga. Haleluya. Pujilah nama-Mu Tuhan. Pujilah nama-Mu Yesus. Sama-sama kita angkat pujian ini, katakan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Katakan kekuatanku. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Sama-sama angkat pujian ini, katakan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kau kekuatan kami ya Tuhan. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Sama-sama angkat pujian ini, katakan. Ku yakin Tuhan, ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Segenap jiwaku memuji-Mu, sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku memuji-Mu, Kau besar, Kau besar. Segenap hatiku,
kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Mari puji dan sembah Tuhan. Oh, Kaulah sumber kemenangan bagi setiap kami Tuhan. Kaulah sumber kesembuhan kami. Kami bersyukur, kami menyembah. Oh, haleluya. Segala puji, segala hormat bagi-Mu Yesus. Kami sembah besar kasih setia-Mu, besar anugerah-Mu Tuhan. Haleluya. Glory bagi-Mu Yesus. Segala puji, segala hormat bagi-Mu, sebab Kaulah Tuhan di atas segala Tuhan, pencipta segalanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu terbesar, kuasa-Mu terbesar Tuhan. Terima kasih. Hosana bagi-Mu ya Yesus. Haleluya. Pujilah nama-Mu Tuhan. Biarlah nama-Mu ditinggikan sampai selama-lamanya dalam hidup kami ya Tuhan. Sebab kami percaya nama-Mu adalah nama di atas segala nama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah disembuhkan, kami telah dipulihkan, serupa dengan gambar-Mu Tuhan. Pujilah nama-Mu Tuhan. Sama-sama angkat hatimu, angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Naikkan ucapan syukur-Mu. Pujilah nama-Mu Tuhan. Pujilah nama-Mu Tuhan. Be lifted high. Be lifted higher, higher.
lifted higher. Jesus, you be lifted higher. Higher, be lifted higher. Let our King, let our King be lifted up. Hosanna, Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Hosanna. Sekali lagi lebih sungguh lagi katakan Hosanna. Haleluya. Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. 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 Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami bersyukur Engkau telah berikan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus mati dan bangkit bagi kami. Dan kami percaya di dalam Yesus Kristus, kamilah anak-anak-Mu, kami akan menerima apa yang Kau janjikan. Bahkan kami menjadi ahli waris kerajaan-Mu. Hari ini kami akan sangat diberkati firman Tuhan Yesus Kristus. Berfirmanlah, Roh Kudus urapi hamba-Mu ini Tuhan. Taruh hikmat di pikiranku, taruh perkataan di mulut bibirku, supaya setiap perkataan kalimat yang keluar dari mulut hamba adalah kebenaran yang akan menguatkan setiap orang yang mendengar, yang akan memberkati mereka, menyembuhkan semua penyakit mereka. Bahkan kami percaya ketika firman-Mu disampaikan, ada kuasa yang mengalir, ada pemulihan dalam rumah tangga, ada pemulihan di dalam keuangan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap diberkati firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang di rumah, dengan iman sama-sama kita katakan, amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Shalom semuanya. Ya, apa kabar? Saya sangat yakin kita semua luar biasa, amin. Walaupun di rumah saja, tetapi Tuhan Yesus tidak terbatas. Di rumah, Dia sanggup memberkati kita semua. Nah, saya melihat suatu kenyataan realita hidup. Apa yang saya lihat? Yaitu ada pandemi COVID-19 yang saat ini hampir di 209 negara lebih telah menjadi suatu momok yang menakutkan. Tapi hari ini dengar kabar baik. Walaupun akibat daripada pandemi, kita ada yang kehilangan pekerjaan. Ada saudara yang kehilangan penghasilan, bahkan di PHK mungkin. Itu berdampak kepada psikologi. Yang biasa ngantor, sibuk sebagai seorang wanita karir, sekarang harus di rumah. Benar gak Ibu? Amin, itu gak mudah. Harus nyiapin makanan untuk anak, untuk suami. Harus ngajarin anak-anak sekarang, karena semua sekolah belajar dari rumah pakai Zoom. Amin. Bapak-bapak, saudara biasanya sibuk, banyak pekerjaan. Tetapi hari ini harus di rumah. Nah, itulah sebabnya Yesus Kristus yang menjadi Tuhan kita. Sekali lagi saya tekankan, dimanapun saudara berada, Dia tetap setia menyertai kita. Jadilah kuat. Itulah sebabnya firman yang akan saya sampaikan ini akan saya beri judul, Rahasia Menjadi Kuat. Amin. Bapak Ibu bisa ngomong di rumah. Ayo sama-sama dengan saya. Saya hitung 3, 2, 1. Rahasia menjadi kuat. Amin. Tepuk tangan buat Bapak Ibu sekalian. Ayo tepuk tangan. Ayo bersuka cita. Karena apa? Karena kekuatan kita ada di dalam Yesus Kristus. Saudara pasti kuat. Saudara pasti menang. Apapun keadaan yang menekan kita. Amin. Nah, mari kita akan belajar dari firman Tuhan Yesus
Ia akan memberkati kita. Saya akan bacakan, kita baca bersama-sama firman Tuhan Yesus yang ada di dalam 2 Raja-Raja 7 ayat 1 sampai 9. Amin. Bapak Ibu sudah siap Alkitab saudara atau di handphone, di gadget? Sekali lagi, 2 Raja-Raja 7 ayat 1 sampai 9. Ini hal-hal yang sederhana tetapi sangat relevan. Itu sebabnya firman hari ini, dengarkan, makan firman ini, dan hidupmu pasti berubah. Tidak lagi ketakutan. Oke, kita baca pelan-pelan ya Bapak Ibu ya. Mulai dari ayat 1, kita baca bersama-sama. Saya beri waktu saudara untuk membuka Alkitab atau di gadget saudara. Oke, kita mulai ya. Dengan sukacita, ayo bersama-sama. Lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Ayat 2. Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab, abdi Allah katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Abdi Allah, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Di ayat 3 sama-sama, yuk. 4 orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang, berkatalah yang seorang kepada yang lain, mengapakah kita duduk-duduk di sini sampai mati? Ini perkataan orang kusta. Amin. Yang ada di Samaria saat itu. Ayat 4. Jika kita berkata, orang kusta mengatakan kepada teman-temannya, baiklah kita masuk ke kota, padahal di dalam kota ada kelaparan. Kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Jadi sekarang marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka mematikan kita, kita akan mati juga. Ayat 5. Lalu pada waktu senja bangkitlah mereka masuk ke tempat perkemahan orang Aram. Tetapi ketika mereka sampai ke pinggir tempat perkemahan orang Aram itu, tampaklah tidak ada orang di sana. Ayat 6, sebab Tuhan, sama-sama katakan, sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar, sehingga berkatalah yang seorang kepada yang lain, sesungguhnya Raja Israel telah mengupah raja-raja orang Het, raja-raja orang Misraim melawan kita, supaya mereka menyerang kita. Ayat 7, karena itu bangkitlah mereka melarikan diri pada waktu senja dengan meninggalkan kemah dan kuda, keledai mereka serta tempat perkemahan. Dengan begitu saja mereka melarikan diri menyelamatkan nyawa mereka. Ketika orang-orang yang sakit kusta itu sampai ke pinggir tempat perkemahan, masuklah mereka ke dalam sebuah kemah, lalu makan dan minum. Orang kusta masuk di kemah orang Aram, sudah nggak ada orangnya, tinggal makan dan minum. Sesudah itu mereka mengangkut dari sana emas, perak, pakaian, kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu datanglah mereka kembali, masuk ke dalam kemah yang lain, dan mengangkut juga barang-barang dari sana. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Ayat 9, yuk sama-sama. Lalu berkatalah yang seorang kepada yang lain, tidak patut yang kita lakukan ini. Hari ini ialah hari kabar baik, tetapi kita ini tinggal diam saja. Apabila kita menanti sampai terang pagi, maka hukuman akan menimpa kita. Jadi sekarang marilah kita pergi menghadap untuk memberitahukan hal itu ke istana raja. Amin. Ayo Bapak Ibu yang di rumah, saudara, dimanapun saudara, tepuk tangan buat firman Tuhan Yesus yang luar biasa. Amin. Nah, rahasia menjadi kuat. Karena apa? Bukan hanya saudara yang mengalami kesusahan sekarang. Bukan hanya saudara sekarang mengalami namanya PHK. Bukan hanya saudara mengalami masa-masa kritis. Seluruh dunia. Amin. Itu sebabnya kita orang percaya dibedakan Tuhan. Bagaimana Tuhan membedakan hidup kita dari orang-orang lain? Amin. Tuhan memberi firman-Nya kepada kita.
memberikan firman-nya, bagaimana dia akan bertindak dalam kehidupanmu. Nah, pertama sekali bagaimana kita menjadi kuat dan tidak akan putus asa. Nah, di ayat 1 saya akan baca buat saudara, dikatakan demikian. Lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan, beginilah firman Tuhan, besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal, dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang. Saudara, saya akan ceritakan sedikit background. Karena background inilah yang membuat keadaan di sana sangat kritis. Tidak ada harapan untuk bisa hidup, untuk bisa bertahan. Pertama adalah Samaria yang saat itu rajanya Raja Ahab, dan mereka dikepung oleh tentara Aram, Raja Ben-Hadad. Dikepung berbulan-bulan, mereka berkemah sampai akhirnya di dalam Samaria semua makanan habis. Amin. Semua stok raja habis. Tidak ada lagi namanya gandum, tidak lagi makanan, tidak ada roti, hewan pun sudah habis. Nah, ada satu peristiwa supaya saudara bisa merasakan betapa sulit dan kritisnya masa itu. Di mana ada 2 orang ibu-ibu datang kepada Raja Ahab, kemudian berkata demikian, Raja, kami sudah berjanji bahwa hari ini kami akan makan anakku, tapi besok kami akan makan anaknya dia. Tetapi setelah kami makan anak saya, besoknya ibu ini ingkar janji. Kenapa? Dia nggak mau anaknya kami makan. Sehingga raja mendengar itu dia sangat sedih, dia berduka, dia sobek jubahnya. Waktu disobek jubahnya itu menunjukkan bahwa sebenarnya tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Tidak ada lagi yang bisa diperbuat. Mereka tunggu mati sebenarnya. Amin. Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu pernah mengalami hal yang sesulit dalam hidupmu? Saya percaya tidak ada. Tapi ini bukan cerita. Ini adalah kebenaran realita hidup. Betapa sulitnya mereka saat itu, sampai anak pun dimakan. Nah, itulah sebabnya hari ini kita tahu semua, kita merasakan ada pandemi, ada COVID-19 yang sangat menekan kehidupan kita. Semua terdampak. Tetapi hari ini apa yang diberikan Tuhan kepada orang Israel sangat-sangat ajaib. Cara Tuhan itu sangat luar biasa. Pertama, poin saya adalah yang dikatakan di ayat 1 tadi, mereka mendengar firman Tuhan. Amin. Elisa bicara, beginilah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Tuhan langsung ngomong. Amin. Jadi, buat kita sekarang, apapun keadaan, sesulit apapun keadaanmu, saya mau katakan, jangan terlalu banyak mendengar apa kata orang tentang dirimu, tentang keadaan. Saudara, kita akan melihat bagaimana cara-cara Tuhan itu yang tidak masuk akal, dia kerjakan dalam kehidupan kita. Yang penting satu, dengar firman Tuhan. Dengar firman Tuhan. Amin. Apa artinya dengar firman Tuhan? Karena firman itu adalah kehidupan, kekuatan buat kita. Saya percaya, itu sebabnya Paulus mengatakan di dalam Filipi 4 ayat 13, dia berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Amin. Saudara bisa melihat suatu anugerah yang diberikan Bapa Yesus Kristus kepada Paulus. Paulus itu orang yang sangat close dengan Tuhan. Dia orang yang sangat punya kehidupan rohani yang luar biasa. Tetapi dia mengalami yang namanya kesulitan. Berapa kali dia dirampok, karam kapal. Dan juga dia dirajam, bukan karena dosa, bukan karena kesalahan. Tapi karena Kristus, maka dalam tubuhnya dia berkata, di dalam tubuhku ada tanda-tanda Kristus. Tapi dia mengatakan demikian. Amin. Segala perkara dapat kutanggung. Nah, hari ini saya mau katakan kepada kita semua, di dalam Yesus, dia mau nanggung semua perkara-perkara, masalah-masalah yang tidak sanggup lagi engkau tanggung. Percaya. Itu sebabnya Tuhan mengajarkan kepada kita, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat,
Karena aku akan memberi kelegaan kepadamu. Bagaimana Tuhan memberikan kelegaan kepada kita? Bagaimana cara Tuhan melepaskan kita dari semua masalah yang menghimpit kita, menekan kita, ketakutan kita, kekhawatiran kita, ketidakadaan namanya uang, makanan di rumah pun kadang sudah agak sulit. Amin. Tapi hari ini saya mau katakan, Dia setia, Dia selalu menyertaimu, Dia tidak pernah meninggalkanmu. Itu sebabnya andalkan Tuhan mulai hari ini. Dengar firman. Dengar firman. Firman itu kunci untuk Tuhan berkuasa dalam kehidupan kita. Amin. Engkau pasti bisa melalui ini. Engkau mungkin berkata dalam hatimu, gimana? Saya sudah PHK, gak punya pekerjaan. Saya gak punya keahlian khusus. Saya mau katakan bahwa Tuhan sanggup membuka jalan yang tertutup. Bagi Dia tidak ada yang mustahil. Selalu ingat, bagi Yesus tidak ada yang mustahil. Nah, itulah hari ini saya mau menyampaikan kabar baik kepada saudara, supaya saudara tetap kuat. Ketika kau pegang firman Tuhan, maka kau pasti kuat. Kau tidak akan menjadi lemah. Karena sudah banyak orang putus asa sekarang. Sudah banyak orang tidak punya pengharapan lagi. Di dalam Mazmur 92, ayat 12 sampai 14, firman Tuhan berkata demikian. Mazmur 92, ayo saudara, Bapak Ibu yang di rumah, boleh buka Alkitab saudara atau gadget saudara atau handphone. Kita baca sama-sama yuk, Mazmur 92 ayat 12. Mataku memandangi seteruku, telingaku mendengar perihal orang-orang jahat yang bangkit melawan aku. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon ara di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Bapa. Amin. Jadi masalah yang kita hadapi sekarang sama dengan yang dikatakan Alkitab. Kita seperti pohon korma yang sedang ditanam. Di mana? Di bait sucinya Tuhan. Saudara, saya mau tanya. Kita orang Asia tidak familiar dengan pohon korma, tapi orang Timur Tengah familiar. Saudara tahu nggak cara orang-orang di Timur Tengah menanam pohon korma? Tahu? Saya mau kasih tahu. Ini bibit korma, kemudian akan digali di tanah. Tanah di sana itu berbatu-batu, berbukit-bukit, bukan kayak kita subur. Digali sedikit tanah, kemudian ditaruh itu bibit korma dalam bentuk biji. Di atasnya akan ditaruh sebuah batu yang agak besar. Tujuannya apa? Ketika pohon korma ini nanti jadi atau bertunas, dia tidak muncul ke atas dulu, tapi dia akan terus ke bawah mencari sumber air. Amin. Dia akan terus ke bawah. Jadi akarnya yang akan mulai bertumbuh, bukan tunas ke atas. Ini yang dikatakan firman Tuhan, kita seperti pohon korma. Jadi keadaan sekarang Tuhan sedang menanam kita di bait sucinya. Itu sebabnya saya percaya kita semua diberkati apapun keadaanmu. Walaupun gak enak sekarang harus di rumah. Dan udah banyak saya mendengar ya, ibu-ibu berkata demikian. Gua nih di rumah kayak pembantu sekarang. Kenapa? Gua harus masak, gua harus ngajarin anak. Belum lagi ngerjain PR-nya anak. Terus suami berkata, gue juga sekarang udah kayak pengangguran. Makan, tidur, nonton berita, Netflix. Tapi habis juga filmnya, akhirnya pusing juga. Saya mau katakan, ini saatnya Tuhan sedang menanammu di bait sucinya Dia. Artinya apa? Tuhan mau engkau bukan hanya sekedar orang Kristen. Bukan hanya sekedar jadi jemaat dari sebuah gereja. Amin. Tuhan mau engkau benar-benar berakar di dalam kebenaran, berakar di dalam kasih, berakar di dalam namanya firman-Nya. Supaya apa? Engkau bisa survive. Engkau bisa survive menghadapi suasana atau situasi yang paling sulit dalam kehidupanmu. Nah, pohon korma nanti setelah dia berakar ke bawah, menemukan sumber-sumber air, sumber hidup kita Yesus. Jangan cari sumber yang lain. Amin. Nah, kemudian dia akan menembus, memecah batu. Ketika dia memecah batu, dia akan keluar. Tapi saudara tahu gak korma?
Walaupun ekstrim cuacanya, walaupun air susah, pohon korma jarang yang mati. Kenapa? Karena itu tadi, dia tertanam. Jadi hari ini saya mau katakan, jangan mengeluh dengan keadaanmu. Jangan berputus asa apalagi. Karena dia sedang menanam engkau. Artinya dia sedang membaharui kehidupanmu. Dia sedang memberikan kepadamu, yaitu suatu kemuliaan. Amin. Makanya buat kita ini berkat. Maaf ya, saya mau katakan ini secara iman saya pribadi. Bahwa keadaan ini buat kita adalah berkat. Amin. Tuhan Yesus pasti dia akan memulihkan keadaanmu. Ikutin saja, sabar. Ini akan berakhir. Ini akan berakhir. Tetapi ketika ini berakhir, saudara sudah berubah menjadi manusia baru. Saudara sudah berubah menjadi seorang yang tangguh, yang kuat. Amin. Bahkan yang powerful. Yang tidak akan takut, tidak akan gentar oleh apapun. Dan saudara bisa melalui, dan bukan hanya melalui, bukan hanya kuat, saudara pasti menang. Percaya. Colek kiri kanannya. Katakan, kita pasti menang. Jangan lemah. Jangan putus asa. Amin. Karena apa? Yang saya beritakan janji Tuhan Yesus, bukan janji manusia. Dan pasti terjadi. Pasti dia genapi. Firman pasti berkuasa atas hidupmu. Pasti memulihkan. Pasti ada pekerjaan yang baru. Pasti hubunganmu dipulihkan. Sabar. Anak-anak susah sekarang. Karena apa? Semuanya di rumah. Tugas makin banyak kalau anak-anak kuliah. Saya mau katakan, engkau justru Tuhan izinkan ini terjadi. Supaya engkau mengenal pribadi Yesus. Supaya engkau kuat. Dan engkau bisa merasakan kuasanya, kemuliaannya terjadi dalam kehidupanmu. Amin. Tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus Kristus. Oke, yang kedua. Amin. Yang kedua. Di dalam ayat 4, kita boleh baca bersama-sama yuk. Yang kedua. Ayat 4, 3, 2, 1. Jika kita berkata, baiklah kita masuk ke kota, padahal dalam kota ada kelaparan. Ini masih perkataan orang kusta. Kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Jadi sekarang, marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara orang Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Jika mereka mematikan kita, kita akan mati. Saudara, ada satu yang lucu, yang unik, yang tidak masuk akal, illogical. Buat saya kenapa? Ada puluhan ribu tentara orang Aram mengepung Israel. Tapi Tuhan gerakkan hanya 4 orang kusta. Amin. Hanya 4 orang kusta ini sangat menginspirasi saya setiap saat. Ketika saya lagi lemah imannya. Saya juga pernah mengalami lemah iman, saudara. Saya juga mengalami kesusahan dalam kehidupan saya. Tapi saya ingat perbuatan Tuhan. Dia mengutus bukan tentara yang besar. Dia mengutus bukan orang-orang yang gagah perkasa. 4 orang kusta. Saudara bisa bayangkan, gak masuk akal. Tetapi inilah Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang mengasihi kita. Dikala saudara tidak masuk akal, semuanya sudah tidak bisa menolong. Jalan tertutup, jalan buntu. Tapi hari ini saya mau katakan, kabar baiknya tidak ada yang sulit buat Tuhan. Amin. Siapapun dia bisa pakai, apapun dia bisa pakai hanya untuk memulihkan keadaanmu, memberkati kehidupanmu. Jadi dikatakan ayat yang kedua, di ayat 4 ini, poin saya kedua adalah teguhkanlah hatimu untuk tetap beriman. Teguhkanlah hatimu, pegang dadamu. Aku teguhkan hatiku, katakan. Aku teguhkan hatiku untuk tetap beriman. Amin. Puji Tuhan, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Jadi saya mau katakan begini. Ketika masalah ini terjadi, ketika kesukaran terjadi sama dengan orang Israel, di mana tidak ada lagi celah untuk bisa keluar. Cuman satu hal yang mau saya katakan, jangan lakukan apa-apa. Di rumah saja. Tapi justru teguhkan hatimu. Amin. Teguhkan hatimu untuk tetap percaya. Karena ketika kau percaya, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Dia berkata, aku akan menyertaimu, aku akan memberkatimu. Bahkan ingat kisah Elia. Elia di mana? Di tepi sungai Kerit. Waktu sungai Kerit semua kering. Tidak ada ikan yang bisa dimakan. Tidak ada makanan. Tapi Tuhan tahu ada Elia di tepi sungai Kerit. Dia lagi bersembunyi. Tuhan bilang sama burung gagak, bawa roti pagi,
bawa roti sore, bawa daging sore, jatuhkan pas di tempat Elia sedang bersembunyi. Saudara tahu, burung gagak Tuhan bisa perintahkan untuk apa? Untuk supaya Elia bisa tetap hidup. Amin. Inilah bentuk kasih Bapa kepada kita. Emang jalan-jalannya gak masuk akal. Emang perbuatannya gak masuk akal. Justru untuk itu kita dipanggil. Makanya jangan terlalu dominan pikiranmu. Amin. Jangan terlalu fokus kepada keadaanmu. Tuhan Yesus selalu mengajar kepada kita, pandanglah kepada aku, pandanglah kepada aku, pandanglah kepada Bapamu yang mengasihimu. Karena memang kita berbeda. Tuhan berkata kita bukan dari dunia, kita berasal dari atas. Fisik kita dunia, KTP kita dunia, warga negara kita Indonesia. Cara hidup yang kita makan hampir sama. Amin. Tetapi statusmu di hadapan Bapa, engkaulah anak yang dikasihinya. Mana mungkin kau dibiarkan? Mana mungkin kau tidak dipelihara oleh Tuhan? Pegang iman yang seperti ini. Karena apa yang kau imani, Bapa akan menggenapinya. Yesus akan menggenapinya, akan melakukannya. Bukan dengan kekuatanmu dikatakan kepada Zerubabel, wahai Zerubabel, tapi dengan Rohku Tuhan semesta alam. Di dalam Zakaria 4 ayat 5. Artinya apa? Mulai hari ini hiduplah dari imanmu. Oleh sebab itu dikatakan di dalam Roma 1 ayat 17, orang benar akan hidup dari imannya. Amin. Engkau akan hidup dari Yesus. Engkau akan hidup dari imanmu. Sebab Dia akan memelihara kehidupanmu. Jadi jangan terganggu kalau engkau sekarang di rumah. Jangan terganggu kalau secara finansial income-mu berkurang. Bahkan mungkin dia lagi income bulanan yang datang. Tetapi Yesus, Dialah kehidupan kita sekarang. Kau pasti kuat. Karena Dia setia memberkati kita. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dan yang ketiga, di dalam ayat 4. Ayat 4C dikatakan demikian. Saya baca ya. Jadi sekarang marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Jika mereka mematikan kita, kita akan mati. Ini perkataan siapa? 4 orang kusta. Tahu nggak orang kusta di Israel? Orang kusta itu najis. Dia harus diasingkan di satu tempat. Dia nggak bisa bertemu dengan orang yang tahir. Tetapi yang dipakai Tuhan justru orang kusta. Makanya jangan pernah menganggap rendah orang lain. Siapapun dalam kehidupanmu, di dalam lingkunganmu, jangan pernah anggap rendah. Karena orang-orang kelihatan rendah, biasa-biasa saja. Kadang-kadang Tuhan pakai dia. Amin. Untuk kemuliaannya. Jadi yang ketiga adalah move on. Amin, sama-sama katakan move on. Ya, mulai hari ini move on. Saya mau katakan ada orang-orang yang tadinya dia punya bisnis luar biasa, tapi karena pandemi semuanya berhenti dan sekarang dia buka bisnis baru, yaitu apa? Jualan makanan. Jualan makanan. Jadi Tuhan mau kita kadangkala, amin, berhenti di sini dan kita dituntun Tuhan berjalan sama seperti Abraham. Untuk apa? Untuk supaya Tuhan memperlihatkan kasih-Nya kepada kita. Supaya apa yang Dia janjikan itu bisa digenapi dalam kehidupanmu. Pasti. Jadi tidak ada keadaan yang bisa membuat kita stres, apalagi putus asa, apalagi lemah. Kau pasti kuat, kau pasti kuat, engkau pasti kuat. Dari tempat ini saya katakan, dengan nama Tuhan Yesus, kau pasti kuat, kau pasti bisa, engkau pasti menang. Amin. Move on. Move on mulai sekarang. Roh Kudus sanggup memberikan kita apa? Kreativitas. Kalau Roh Kudus kasih misalnya sekarang jadi bisnis makanan, tadinya nggak ngerti makanan, kan ada Mbak Google, saudara tinggal belajar, gampang banget. Saya nggak tahu masak, sekarang jadi bisa masak, bukan karena saya belajar, saya pakai Mbak Google, amin. Semua orang sekarang bisa berbisnis, begitu ada mudahnya kita untuk meroleh fasilitas, pengetahuan, karena tinggal ada di tangan saudara, tinggal saudara klik, semua akan keluar apa yang saudara butuhkan. Nah itu semua pengetahuan berasal dari Tuhan. Roh Kudus sumber pengetahuan. Dia bisa kasih kreativitas kepadamu. Makanya mulai hari ini saya mau katakan jangan mau diam dan tinggal menunggu eksekusi. Sekali lagi saya mau katakan jangan mau tinggal diam di tempatmu, tinggal nunggu eksekusi. Tetapi move on, mulai bergerak, mulai bertindak. Ketika kau bertindak, maka Dia akan memberkatimu. Bukankah Yesus berkata, aku menyertaimu kemanapun kau pergi melangkah. Sama dengan Ishak. Di suatu saat dia mengalami kekeringan di Gerar. Bahkan tidak ada makanan di Gerar.
Semua makanan habis, tidak ada hujan berbulan-bulan. Tapi Tuhan bilang, tabur benihmu di Gerar, maka aku akan memberkati benihmu. Tuhan sendiri memberkati benih yang ditabur Ishak 100 kali lipat ganda. Di masa sulit, di masa susah begini. Amin. Kalau saudara bisa menabur, benaburlah. Pelayanan ini akan sangat memberkati banyak orang. Ada banyak jiwa-jiwa yang belum mendengar kabar baik di belahan dunia ini. Melalui live streaming seperti ini, saudara mau menjadi partnership pelayanan kita. Saudara taburlah benih untuk pelayanan ini. Kita percaya pelayanan ini adalah untuk kemuliaan nama Tuhan yang akan membawa jiwa-jiwa. Amin. Yang terakhir, yang ketiga. Jadi pertama tadi, dengar firman Tuhan. Jangan terlalu banyak dengar isu-isu atau hal-hal yang berasal dari manusia, tapi firman. Kedua, yaitu teguhkan hati untuk tetap beriman apapun keadaanmu, karena firman akan digenapi oleh Tuhan Yesus sendiri. Yang ketiga, move on. Amin. Yang terakhir, yang keempat adalah ayat 9. Kita baca sama-sama, yuk. Lalu berkatalah yang seorang kepada yang lain, tidak patut yang kita lakukan ini. Hari inilah hari kabar baik, tetapi kita ini tinggal diam saja. Apabila kita menanti sampai terang pagi, maka hukuman akan menimpa kita. Jadi sekarang marilah kita pergi menghadap untuk memberitahukan hal itu ke istana raja. Orang kusta itu apa yang dilakukan adalah menghadap ke istana raja. Bahwa mereka telah menerima apa? Rampasan. Mereka telah menerima emas, perak, makanan, pakaian yang indah-indah. Yang dibawa oleh tentara orang Aram. Bukan yang mereka usahakan. Bukan yang mereka usahakan. Tapi orang Aram membawa berkat walaupun kejadiannya unik dan aneh. Demikianlah Tuhan. Selalu punya cara, 1000 cara, 1.000.000 cara. Untuk apa? Melepaskan kita dari semua masalah-masalah dan kesukaran hidup kita. Nah, hari ini yang terakhir saya mau katakan, datang kepada Yesus. Datang kepada Raja itu sama dengan kita menghadap kepada Yesus. Karena Yesus adalah Raja kita. Dialah yang kita sembah. Nah, datang menghadap Yesus ini suatu gambaran di dalam Ibrani 4 ayat 16. Dikatakan bahwa kita datang tanpa takut, tanpa gentar, menghampiri tahta kasih karunia Tuhan Yesus. Untuk apa? Mendapatkan pertolongan. Karena pertolongan kita berasal dari Dia. Itulah hari ini saya mau nyampaikan kabar baik ini. Datanglah kepada Yesus. Datang artinya bisa berdoa. Saudara bisa menyembah di rumah dengan keluarga. Saudara bisa menerima tubuh dan darah Yesus. Saudara bisa menerima minyak sebagai tanda kemuliaan. Sampai akhirnya nanti Tuhan yang mengerjakan semuanya. Amin. Dan sebagai penutup, Bapak Ibu yang di rumah, biarlah kita semua diberkati Tuhan Yesus. Kekuatanmu bukan di dalam dirimu, kekuatanmu bukan dari luar dirimu, kekuatanmu ada di dalam dirimu, yaitu Yesus Kristus yang hidup di dalammu. Itu sebabnya mulai hari ini jangan lemah, jangan putus asa, jangan melakukan hal-hal yang di luar daripada kebenaran. Karena ketika engkau melakukan kebenaran dalam kehidupanmu, Dia berkuasa untuk memulihkanmu, memberkatimu, bahkan menyediakan berkat-berkat yang baru dalam kehidupanmu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Haleluya. Tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus. Saya percaya siapapun yang mendengar hari ini, kita semua telah menerima berkat-Nya. Bapa, terima kasih. Aku serahkan setiap orang yang telah mendengar firman-Mu di rumah, di mobil, atau di tempat lain, mereka juga hari ini diberkati tanpa syarat. Sebab Tuhan tidak terbatas, Engkau tidak bisa dibatasi oleh tempat dan waktu. Kami berdoa dari tempat ini, setiap orang yang mendengar tubuhmu sakit hari ini sembuh, hari ini sembuh. Bahkan kalau engkau PDP, engkau positif, engkau sedang isolasi di rumah mandiri, aku berdoa, kami berdoa dari tempat ini. Hari ini COVID-19 tidak berkuasa atasmu. Hari ini kau sembuh. Darah Yesus telah dicurahkan di atas kayu salib. Jadilah sembuh dalam nama Yesus. Aku berdoa bila engkau telah kehilangan penghasilan, hari ini Tuhan sanggup mengirim burung gagak memberkati kehidupanmu, bahkan memberikan pekerjaan yang baru, kreativitas, bisnis-bisnis baru. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan akan buat semuanya menjadi baik dan indah. Aku berdoa biarlah hubunganmu dipulihkan. Hubunganmu dipulihkan dalam rumah tangga, dengan anak, dengan orang tua, dengan sesama. Dan tetaplah percaya. Di dalam nama Yesus, Bapa berkati mereka semua. Haleluya. Amin.
Haleluya, terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara diberkati oleh firman Tuhan hari ini, amin. Kita percaya bahwa firman Tuhan yang kita terima hari ini memberikan kekuatan bagi kita semua. Dan tiba saatnya kita bawa ucapan syukur kita akan memberikan persembahan, kita memberi dengan penuh sukacita. Dan sama-sama kita angkat pujian ini, menaikkan syukurku Tuhan. Ku naikkan syukurku buat kemurahan-Mu. Kau layakkan ku, jadikan ku anak-Mu. Besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Kau Tuhan yang selalu menjagaku. Kau Bapa yang kekal, Bapa yang perkasa, Bapa yang adil, Bapa yang baik, yang adalah kasih. Penebus hidupku, juru selamatku. Ku menyembah-Mu, naikkan syukurku, oh Yesusku. Ku menyembah-Mu, naikkan syukurku, oh Yesusku. Ku menyembah-Mu, ku menyembah-Mu, naikkan syukurku, oh Yesusku. Sampai selama-lamanya. Bapak Ibu yang ada di rumah atau dimanapun berada, siapkan roti dan anggur. Kita akan terima tubuh dan darah Yesus. Sekitar 1 bulan yang lalu, di dalam suatu mimpi, Tuhan Yesus memerintahkan atau berkata kepada saya tepatnya. Dia berkata, saya pegang Alkitab, kemudian dia mengatakan, buka Keluaran 12 ayat 24. Ternyata saya buka, itu tentang apa? Tentang orang Israel yang ada di Mesir. Kemudian pada malam itu ada tulah, yaitu kematian anak-anak sulung dari raja sampai orang miskin dan hewan. Dan orang Israel diluputkan Tuhan dari maut. Dengan apa? Tuhan suruh, taruhlah darah anak domba di ambang pintu kedua tiang rumahmu. Jadi mereka luput bukan karena mereka baik, bukan mereka berkenan di hadapan Tuhan, tapi karena darah anak domba. Nah dari situ saya kemudian baru memahami betapa Tuhan mau kita kembali kepada apa yang Tuhan sediakan, yaitu tubuh dan darah Yesus. Hari ini saya percaya, amin. Engkau yang menerima tubuh dan darah Yesus, engkau tidak akan tertular COVID-19. Engkau tidak akan tertular. Kalau engkau sudah kena atau terinfeksi, hari ini aku percaya, kami percaya di tempat ini, kau terima tubuh dan darah Yesus, engkau pasti sembuh. Sebab darah Yesus jauh lebih berkuasa dari COVID-19, dari virus manapun. Amin. Mari siapkan, angkat roti di rumah, angkat roti. Ikuti saya dengan imanmu kepada Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kami bersyukur oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kami semua telah menerima kehidupan yang kekal. Inilah kehidupan yang kekal itu. Kami mengenal Bapa, kami mengenal Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau telah berikan tubuh dan darah-Mu bagi kami. Hari ini kami bersyukur, kami semua telah disucikan, dikuduskan. Kami semua telah dibenarkan di hadapan Bapa. Kami bersyukur kami sekarang anak-anak Bapa di sorga.
Di dalam tubuh dan darah Yesus kami juga telah disucikan. Dosa tidak berkuasa, maut tidak berkuasa, COVID-19 tidak berkuasa atas kami. Segala virus, kuman, bahkan yang jahat, yang berasal dari si jahat, yang berasal dari dunia, tidak berkuasa atas kami. Kami tidak akan tertular di dalam nama Yesus. Sebab oleh tubuh dan darah Yesus kami menerima perlindungan yang sempurna. Pagar tembok bagi kami, menjadi api bagi kami, yang membentengi kami dari semua virus, penyakit, bahkan dari semua yang jahat. Oleh kuasa tubuh dan darah Yesus kami juga semua kuat, kami juga semua diberkati sehat, panjang umur, bahkan semua keadaan kami Tuhan pulihkan. Tuhan sanggup memulihkan keadaan kami, yang tidak ada menjadi ada. Kami minta yang sudah PHK, ada pekerjaan baru untukmu, yang sudah menerima yang namanya keletihan, kelesuan, bahkan hampir putus asa, hari ini ada kekuatan baru dalam kehidupanmu. Oleh kuasa tubuh dan darah Yesus kami bersyukur, kami semua telah menjadi anak-anak Bapa di sorga, menerima hidup yang kekal. Bapa, terima kasih. Di atas kayu salib Yesus sendiri yang berkata, semuanya sudah selesai. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, mari kita makan. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari siapkan anggurnya dengan sukacita. Iman kepada Tuhan Yesus, mari kita sama-sama ikuti saya. Bapa, kami bersyukur oleh darah Tuhan Yesus Kristus yang ditumpahkan di atas kayu salib. Kami telah menerima perjanjian yang baru dan yang kekal. Di dalam darah Tuhan Yesus Kristus, kami semua telah menerima pengampunan dosa dan penebusan-Mu yang kekal. Kami telah menerima pendamaian dan jaminan keselamatan yang kekal. Kami semua telah menerima perlindungan dan memiliki hidup di dalam segala kelimpahan-Mu. Kami telah menerima kelimpahan kasih karunia. Mulai hari ini tidak lagi ketakutan, kekhawatiran, kebimbangan. Oleh anugerah kebenaran kami hidup. Kami pasti lolos, kami pasti menang. Dan kami berkuasa oleh Tuhan Yesus Kristus. Kami semua telah menerima kemuliaan, menjadi manusia baru, menjadi satu dengan Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami semua menjadi satu tubuh Kristus yang esa, untuk menyambut Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Kami bersyukur ya Bapa, kami menjadi mempelai Tuhan Yesus Kristus yang kudus, tidak bercacat celah, pesta perkawinan anak domba. Dan kami semua akan memerintah di dalam kerajaan 1000 tahun, hidup kekal sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih untuk anugerah-Mu. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Mari kita minum. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, saya akan angkat minyak dari tempat ini. Siapkan minyak saudara. Di dalam Zakaria 4 ayat 1 sampai 7 dikatakan bahwa bukan dengan kekuatan keperkasaanmu Jerubabel untuk membangun bait suciku, tapi oleh Rohku Tuhan semesta alam. Kemudian Nabi Zakaria melihat bahwa di menorah itu kiri dan kanan ada lambang pohon zaitun. Artinya dengan minyak ini Tuhan akan mengerjakan segala sesuatu dalam kehidupanmu. Percayalah. Bapa, kami bersyukur inilah minyak untuk memuliakan Bapa, memuliakan manusia. Siapapun dioles minyak ini, mereka semua dikenal di sorga. Mereka semua menerima mujizat, menerima kesembuhan, menerima berkat dan kelimpahan. Kami tidak akan pernah kekurangan apapun. Semua yang kami minta di dalam nama Tuhan Yesus kepada Bapa, Bapa akan menggenapinya. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak untuk memuliakan Bapa. Haleluya. Amin. Haleluya. Kami percaya bahwa saudara di rumah, dimanapun saudara, saudara telah diberkati oleh firman Tuhan, tubuh, darah, dan minyak kudus. Dan kami bersyukur, berterima kasih bagi Bapak Ibu yang akan mendukung pelayanan ini. Bapak Ibu boleh memberikan melalui transfer bank, persembahan online BCA 8700 133 177,
dan persembahan persepuluhan. Nomor akunnya 8.700 105 777, atau Bapak Ibu boleh lewat QR atau barcode BCA yang ada di layar TV saudara. Itu sebabnya kami bersyukur, kami percaya bahwa saudara telah diberkati dan menjadi berkat bagi banyak orang. Dan kami percaya pelayanan ini diberkati dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih. Dan bagi Bapak Ibu yang perlu pelayanan untuk dilayani melalui telepon, di layar monitor saudara ada nomor-nomor telepon para pastor. Saudara bisa menghubungi, Bapak Ibu boleh menghubungi siapapun. Kami siap untuk melayani melalui telepon saudara. Dan kami bersyukur itu semua bukan karena kekuatan kami, ada Tuhan Yesus yang menuntun kehidupan kita semua. Dan yang ketiga, kami mengundang Bapak Ibu dan saudara semua yang ada dimanapun untuk bersama-sama berdoa, grace prayer, pada jam 9 malam. Dan kami percaya setiap apa yang kita doakan, Tuhan pasti dengar. Itu sebabnya kita sama-sama berdoa bagi keluarga kita. Kita berdoa bagi bangsa dan negara kita. Untuk pelayanan ini kami percaya Tuhan sendiri yang akan memberikan kebutuhannya. Dan kami percaya Tuhan tidak ada yang sia-sia ketika kita berbicara atau berdoa kepada Tuhan. Dan hal yang terakhir, ketika saudara sudah bergabung dalam program online streaming ini, jangan lupa like, comment, and share, dan di-subscribe. Dan saudara boleh tekan tombol loncengnya supaya saudara mendapatkan notifikasi. Sebelum kita mengakhiri ibadah ini, kita akan berdoa bersama. Terima kasih ya Bapa untuk persekutuan hari ini. Melalui live streaming oleh kuasa Roh Kudus, kami telah memperoleh pengenalan akan Bapa yang benar dan pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus yang Engkau utus. Hubungan kami dengan Bapa telah dipulihkan sempurna dan kami bersyukur telah menjadi anak-anak-Mu yang Engkau kasihi. Kami telah menjadi pewaris kerajaan-Mu. Kami telah menjadi murid-murid Tuhan Yesus Kristus, menjadi sahabat-sahabat-Mu, mempelai kudus-Mu. Kami telah tinggal di dalam-Mu dan firman-Mu telah tinggal di dalam kami. Kami pasti berbuah banyak. Kami telah menerima semua yang kami kehendaki di dalam seluruh kebenaran-Mu. Kami telah menjadi bait suci-Mu, rumah doa bagi segala bangsa. Kami telah menjadi terang di dalam kebenaran dan kasih untuk menjadi saksi-Mu dan hidup memuliakan Bapa sampai selama-lamanya. Ya Bapa, segala pujian dan hormat serta kemuliaan hanya bagi-Mu. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Mari saya mengundang Bapak Ibu, Saudara yang ada di rumah. Sebelum terima doa berkat, arahkan tanganmu ke arah monitor, ke arah TV, atau gadget handphone yang sedang kau pakai. Saya secara pribadi akan berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, aku berdoa setiap tangan yang diangkat dimanapun mereka berada, setiap tangan yang karena iman diarahkan kepada Tuhan Yesus Kristus hari ini, berkati mereka semua, sembuhkan mereka semua. Apapun yang menjadi penyakitmu hari ini, kau sembuh dalam nama Yesus. Apapun yang menjadi kebutuhanmu, hari ini ada mukjizat, ada jalan yang terbuka di hadapanmu. Tuhan buka tingkap-tingkap langit, engkau tidak akan pernah ditinggalkan sendiri. Dia setia memberkatimu. Bila engkau membutuhkan pemulihan dalam hubunganmu hari ini saat yang tepat. Tuhan memulihkan hubunganmu dengan suami, dengan istri, dengan anak-anak, dengan orang tua. Percayalah di dalam nama Yesus. Aku berdoa anak-anak mulai hari ini, Tuhan berikan kepadamu semangat untuk belajar, semangat untuk kuliah, bangkit dalam nama Tuhan Yesus. Engkau tidak akan pernah menjadi lemah dan putus asa. Engkau pasti kuat karena Yesus Kristus menyertai-Mu. Mari angkat tanganmu, terima berkat. Bapak, kami berdoa untuk Bapak Gembala kami, Bapak Dr. Yosua Tumakaka bersama Ibu Elizabeth bersama anak-anak. Mereka semua dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Berkati mereka Bapak, berikan kekuatan yang baru, bahkan berikan berkat-berkat yang baru dalam nama Yesus. Berkati semua pastor-pastor GCC, berkati semua pelayan-pelayan di GCC, siapapun mereka, apapun bagian mereka. Biarlah kami mulai hari diberkati dengan berkat yang berlimpah.
seperti gelombang lautan yang tidak pernah berhenti dalam kehidupan kami. Berkati semua jemaat-jemaat GCC dimanapun mereka berada. Setiap rupiah, setiap kontribusi mereka dalam pelayanan ini, Bapa, aku berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan lipat gandakan berlipat-lipat kali ganda. Semua yang mereka kerjakan pasti berhasil di dalam nama Yesus. Aku berdoa untuk semua gereja-gereja Tuhan, para hamba-hamba Tuhan, para gembala-gembala. Berkati mereka semua dalam pelayanan live streaming, di dalam pelayanan online. Kami berdoa dalam nama Yesus untuk membawa jiwa-jiwa. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, akan segera dipulihkan, pandemi COVID-19 segera berakhir. Tuhan memberkati, mengurapi langit di Indonesia, udara di Indonesia. Semuanya dikuduskan oleh darah Yesus. Tidak lagi COVID-19. Bahkan semua yang sakit, yang ada di rumah sakit, di ICU, terutama para medis, para perawat, semua kepolisian, TNI yang ada di garda terdepan, yaitu untuk penyelesaian COVID-19 hari ini, semua mereka sembuh, mereka semua sehat. Terutama Bapa, kami berdoa untuk pelayanan ini Bapa, bukan dengan kekuatan siapapun, tapi oleh Roh-Mu. Biarlah Tuhan kirim orang-orang menjadi berkat buat pelayanan ini. Berkati kami berlimpah-limpah, supaya kabar baik ini bisa disampaikan kepada banyak orang, dan bangsa-bangsa yang hidup dalam kegelapan bisa melihat terang Kristus melalui pemberitaan dari tempat ini. Banyak jiwa-jiwa akan dimenangkan bagi kemuliaan nama Bapa di sorga. Terima kasih Bapa. Kasih karunia dari Bapa yang di sorga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang dengan Roh Kudus mulai hari ini memelihara tubuh jiwa roh kita sempurna. Sampai nanti Tuhan Yesus pasti datang kedua kali. Kita dipersiapkan untuk menyambut Tuhan Yesus Kristus datang. Dan kita akan terangkat ke awan-awan yang permai. Kita akan menerima mahkota kebenaran, makan tubuh dan darah Yesus satu meja perjamuan. Dan kita akan hidup kekal di dalam kerajaan sorga sampai selama-lamanya. Yang percaya dengan iman sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia